Ciri fisik Imam Mahdi. Terdapat beberapa ciri fisik Imam Mahdi serta tanda kedatangannya. Imam Mahdi merupakan seorang pria muslim yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman sebelum hari kiamat datang. Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan gelar khalifah. Imam dalam bahasa Arab artinya adalah pemimpin. Sementara Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Imam Mahdi merupakan sosok istimewa yang ditunggu kedatangannya di akhir zaman nanti. Ia adalah sosok yang beribu tahun lalu sudah dikabarkan oleh Rasulullah mengenai kedatangannya. Tak hanya tentang kemunculannya, ciri-ciri dan apa yang akan beliau lakukan ketika memimpin penduduk bumi ini juga turut disampaikan oleh Rasulullah. Imam Mahdi merupakan salah satu tanda datangnya akhir zaman, sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai riwayat hadis. Kiamat kubro akan diawali dengan kedatangan Imam Mahdi. Terlepas dari pro kontra tentang kesahihan riwayat, belakangan ada kelompok yang menggunakan cerita kedatangan Imam Mahdi untuk mempengaruhi umat Islam agar mendukung gerakannya. Mereka meyakinkan umat Islam bahwa sekarang sudah akhir zaman, akan terjadi banyak fitnah dan kekacauan. Umat Islam hanya punya dua pilihan, menjadi pengikut Dajjal atau pengikut Al-Mahdi. Jika ingin selamat, kata mereka, umat Islam hendaknya bergabung dengan penduduk Al-Mahdi ini. Mereka sendiri mengaku merupakan calon pendukung Al-Mahdi. Mereka menyusun kekuatan bersenjata agar ketika Al-Mahdi datang, mereka siap menjadi pendukung yang kuat. Dengan ilmulah, seorang menjadi terbimbing, agar kita tidak terkecoh dengan orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri Imam Mahdi yang sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah SAW. Keterangan ciri-ciri datangnya Imam Mahdi bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW. Di antara ahli hadis yang meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi adalah Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tabrani, dan Abu Ya'la. Salah hadis mereka sampai pada sejumlah sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Tolhah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Taubah, Qurrah bin Iyas, dan Ali Al-Ladhi. Sanad yang menyambungkan antara ahli hadis dengan para sahabat beraneka macam kualitasnya. Ada yang sahih, hasan, dan ada pula yang dhaif. Al-Mubarakfuri menyatakan bahwa ada banyak sekali riwayat tentang Al-Mahdi, kebanyakan berstatus dhaif. At-Tirmizi meriwayatkan 3 hadis tentang kedatangan dan ciri-ciri Al-Mahdi. Salah satu di antaranya bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Menurut Al-Mubarakfuri, riwayat At-Tirmizi di atas adalah salah satu hadis yang berkualitas sahih di antara hadis-hadis tentang Al-Mahdi. At-Tirmizi meriwayatkan 30 hadis mengenai Al-Mahdi. Abu Daud meriwayatkan 11 hadis. Ibnu Majah meriwayatkan 7 hadis. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis di Madinah saat ini, pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian, dia menemukan kesimpulan bahwa ada 26 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Ada 36 kitab hadis yang menukil hadis tentang Imam Mahdi. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi telah sampai derajat mutawatir ma'nawi. Di antara hadis-hadis tersebut adalah dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang kiamat di dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab. Namanya sesuai dengan namaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya. Bumi menumbuhkan tanamannya. Harga dibagi-bagikan, banyaknya binatang ternak dan umat ini menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun, yaitu 7 atau 8 musim haji. Hadis riwayat Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi muncul dari anak keturunanku melalui jalur Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Dunia ini tak akan berakhir sampai jazirah Arab dikuasai oleh seorang dari ahli baitku. Namanya menamai namaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud dinyatakan namanya sama dengan namaku. Demikian pula nama ayahnya sama dengan ayahku. Inilah Al-Mahdi. Dari hadis-hadis di atas, maka dapat disimpulkan, pertama, kemunculan Imam Mahdi adalah tanda dekatnya hari kiamat. Kedua, Imam Mahdi akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7 atau 8 musim haji. Pada masa kepemimpinan beliau, keadilan dan kesejahteraan akan tersebar di seluruh penjuru bumi. 3. Imam Mahdi berasal dari garis keturunan Rasulullah, tepatnya pada keturunan putri beliau Fatimah dari jalur Hasan, bukan dari jalur Husain seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah. Namanya sama dengan nama Rasulullah. Nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah. Keempat, ciri fisik Al-Mahdi. Beliau memiliki hidung yang mancung dan dahi yang lebar. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, Al-Mahdi berasal dari keturunanku.
Dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kezaliman. Dia akan menguasai dunia ini selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Kelima, beliau akan mengimami sholat yang dimakmumi oleh Nabi Isa alaihissalam. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari keturunanku nanti akan ada yang menjadi imam sholat untuk Isa putra Maryam, yakni Imam Mahdi. Hadis riwayat Abu Nuaim dinilai sahih oleh Syekh Albani. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi dua. Tanda-tanda sugro jumlahnya sangat banyak dan datang terlebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda kiamat kubro datang setelahnya dan jumlahnya ada 10. Alhamdulillah, Allah sayang sama umat manusia, sehingga Allah tetangkan tanda-tanda kecil dalam jumlah yang banyak sebelum datangnya tanda-tanda besar. Dengan demikian, manusia diberi kesempatan cukup lama untuk merenung dan bertaubat sebelum tanda-tanda besar berdatangan. Sebagai umat muslim yang beriman, kita wajib yakin terhadap rukun iman, rukun Islam, dan fungsi agama, termasuk di dalamnya percaya terhadap akan datangnya hari akhir, yakni hari di mana dunia menjadi hancur dan musnah, serta semua makhluk hidup dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kiamat menurut Islam tidak terjadi serta-merta, namun diawali dengan berbagai macam tanda. Salah satu tanda-tanda kiamat kubro ialah datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan gelar, yang mana Imam berarti pemimpin, dan Mahdi berarti orang yang diberi petunjuk dalam arti beliau adalah sosok yang baik agamanya, menjadi pemimpin bagi umat muslim di akhir zaman. Berikut adalah tanda-tanda datangnya Imam Mahdi, berdasarkan dalil agama. Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya ya guys. 1. Muncul di akhir zaman saat muncul kerusakan di bumi. Imam Mahdi tidak akan muncul hingga menjelang kiamat. Kiamat sendiri ialah rahasia Allah Ta'ala. Tiada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat. Tapi dijelaskan dalam hadis bahwa mendekati kiamat, bumi mengalami kerusakan. Ini berarti bencana alam yang terjadi terus-menerus, seperti longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Selain itu, umat manusia juga melakukan perselisihan dan peperangan tanpa henti. Nah, di saat demikianlah Imam Mahdi akan muncul. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi, yang diutus Allah ke tengah umatku ketika terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi dunia dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. 2. Mengeringnya sungai Eufrat. Dalam satu riwayat Muslim dijelaskan bahwa tanda menjelang kiamat menurut Islam adalah sungai Efrat mengering dan peperangan terjadi di mana-mana. Sudah dekat suatu masa di mana sungai Efrat akan menjadi surut airnya. Lalu tampaklah perbendaharaan daripada emas, maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa gunung emas akan muncul dari keringnya sungai Efrat, maka semua manusia akan saling bunuh-membunuh di atasnya, dan akan terbunuhlah pada setiap 100 sebanyak 99 orang. Maka peristiwa ini terjadi pada saat kemunculan Al-Mahdi, sebagaimana yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar. 3. Kemunculan bintang berekor. Al-Banzazi menyebutkan bahwa tanda yang paling dekat sekali dengan kemunculan Al-Mahdi adalah terbitnya bintang berekor yang bercahaya. Salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat ialah kemunculan bintang berekor. Dan apabila ini sudah terjadi dan diikuti dengan tanda-tanda lainnya, maka kemungkinan Imam Mahdi juga akan segera datang. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abdullah bin Abdul Malikah, ia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya, apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit, akan kedatangan asal Tuhan yang sudah mengutuk pintu, sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. 4. Imam Mahdi muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Dijelaskan dalam satu riwayat bahwa Imam Mahdi dia akan muncul di Madinah setelah perselisihan terjadi akibat kematian seorang pemimpin. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri. Orang-orang Makkah pun mendatanginya dan membawanya keluar, sedangkan ia tidak menyukainya, lalu membayatnya di antara rukun dan makom. 5. Datang setelah kemunculan Dajjal. Dalam beberapa riwayat menceritakan bahwa Imam Mahdi muncul setelah bumi kedatangan Dajjal. Dajjal adalah manusia dari turunan Adam alaihissalam yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia berjalan ke seluruh penjuru bumi untuk menyebarkan fitnah, kecuali kota Makkah dan Madinah.
yang tidak bisa ia masuki. Sebuah hadis menjelaskan bahwa Dajjal akan keluar dari kawasan Iran Timur. Sebuah hadis menjelaskan bahwa Dajjal akan keluar dari kawasan Iran Timur. 6. Turunnya diikuti turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemunculan Imam Mahdi di bumi nantinya akan diikuti oleh turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Keduanya akan berperang menghancurkan kezaliman dan melawan Dajjal. Lalu Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan terhadap mereka. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia, Iran, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan terkait apa saja tanda-tanda yang bisa dikenali saat Imam Mahdi datang, yang merupakan tanda hari akhir atau hari kiamat akan tiba. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.